Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Femardiana Hambali dan bersama rekan saya Ahmad Musyaraf. Di sini kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan mengenai hukum-hukum perkembangan peserta didik. Adapun hukum-hukum perkembangan, yang pertama pengertian perkembangan pada setiap makhluk hidup sejak kelahiran dan dalam menjalani kehidupan seterusnya terdapat dasar dan pola kehidupan yang berlaku umum sesuai dengan jenis dan spesiesnya. Selain itu, terdapat pula pola yang berlaku khusus sesuai dengan sifat individualnya. Pola kehidupan yang dimaksudkan dapat dijadikan acuan untuk mengenal karakteristik perkembangan anak-anak. Latar belakang sosial budaya akan mempengaruhi pola pertumbuhan dan perkembangan peserta pribadi anak. Dengan demikian akan terbentuk karakteristik yang menjadi pola khusus. Di antara pola-pola khusus itu bahkan antara pribadi dan pribadi juga terdapat perbedaan tertentu. Perkembangan manusia dipengaruhi oleh beberapa faktor. Di antaranya adalah dipengaruhi oleh faktor kecerdasan, gen, jenis kelamin, ras, kultur, dan sebagainya. Yang kesemuanya ini dapat terlihat saat manusia itu mengalami proses perkembangan mulai dari bayi hingga dewasa dan berakhir ketika ia mati. Pengertian hukum perkembangan. Proses perkembangan diartikan sebagai rentetan perubahan yang terjadi dalam perkembangan sesuatu. Proses perkembangan ini merupakan suatu evaluasi yang secara tidak sama pada setiap anak. Namun demikian, perbedaan-perbedaan individu dimungkinkan terjadi karena faktor-faktor pembawaan genetika, pengalaman dalam lingkungan, dan faktor-faktor lainnya seperti iklim, sosiologi, ekonomis, dan sebagainya. Selama hayatnya manusia sebagai individu mengalami perkembangan yang berlangsung secara berangsur-angsur, perlahan tapi pasti, menjalani berbagai fase dan ada kalanya diselingi oleh krisis yang datangnya pada waktu-waktu tertentu. Proses perkembangan yang berkesinambungan, beraturan, bergelombang, naik dan turun, yang berjalan dengan kelajuan cepat maupun lambat, semua itu menunjukkan betapa perkembangan mengikuti patokan-patokan atau tunduk pada hukum-hukum tertentu yang disebut dengan hukum perkembangan. Saya melanjutkan dari penjelasan Eva Mardiana tentang perkembangan, hukum-hukum perkembangan. Hukum-hukum perkembangan itu terbagi menjadi 5 bagian, yaitu konvergensi, proses awal ia berada di lingkungan untuk adaptasi. Yang ketiga, mempertahankan serta mengembangkan diri, serta masa peka, kesatuan organik serta rekapitulasi. Rekapitulasi itu adalah berakhirnya suatu perkembangan yang masa berhentinya berkembang, hilangnya ingatan atau kurangnya pendengaran, hilangnya rasa pengecap dan lain-lainnya. Lanjut pada masa perkembangan. Masa perkembangan pada manusia pada umur 8 tahun sampai dengan umur 11 tahun masih suka bermain. Pada umur 13 sampai 15 mulai munculnya motorik dalam pelajaran atau skill, keluarnya skills atau keahlian tersebut. Yang selanjutnya pada umur 17 sampai 25 tahun mulai suka dengan lawan jenis, ingin membuat suatu keluarga yang harmonis serta masa depan yang cerah yang ingin dituju. Maksud dari umur 17 sampai 25 tahun ini munculnya suatu masa yaitu pubertas, dan ya menyukai lawan jenis serta dia lebih suka mencari sesuatu yang dengan hobinya. Kesimpulan dari hukum-hukum perkembangan yaitu perkembangan itu menunjuk pada perubahan yang bersifat tetap dan tidak dapat diputar kembali. Akhirnya ada awal dan ada akhir, tidak bisa diulang kembali. Perkembangan juga dapat diartikan sebagai proses yang kekal dan tetap yang menuju ke arah suatu organisasi pada tingkat integrasi yang lebih tinggi, berdasarkan pertumbuhan, pematangan, dan pembelajaran. Hukum perkembangan merupakan suatu konsepsi yang biasanya bersifat deduktif dan menunjukkan adanya hubungan yang tetap atau kontinu, serta yang dapat. Sekian dari presentasi